Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah. Assalamualaikum warahmatullahi ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Kali ini kita masih akan menayangkan potongan diskusi beberapa waktu lalu, diskusi pada 28 Juli 2020 tentang nasib perempuan di negeri syariat. Jadi ada beberapa pemateri waktu itu. Ada Bapak Nur Jabir dari Rumi Institute, kemudian ada Bapak Muhammad Ansor dari YN Langsa, dan ada juga Ibu Fardiana, peneliti kosmologi perempuan. Jadi dalam sesi kali ini kita akan menayangkan potongan video yang berisi paparan ataupun penjelasan dari Ibu Fardiana tentang kosmologi perempuan. Jadi kita akan melihat bagaimana Ibu Fardiana menjelaskan perempuan dalam perspektif kosmologi. Saya pribadi kurang paham juga kosmologi ini. Jadi lebih baik kita saksikan saja bagaimana penyampaian dari Ibu Fardiana. Tapi yang jelas dalam paparannya beliau mengatakan bahwa perempuan di Aceh khususnya terkait dengan penerapan syariat, sebaiknya perempuan ini tidak hanya dijadikan objek, tapi juga dijadikan sebagai subjek. Artinya perempuan juga perlu dilibatkan dalam pembuatan kanun misalnya yang terkait dengan perempuan. Jadi penting juga menurut Ibu Fardiana ini membangun kesadaran perempuan dalam bersyariat. Jadi menurut beliau syariat ini bisa diterapkan di Aceh, tetapi perempuan juga harus diposisikan sebagai subjek, tidak hanya sebagai objek. Saya kira itu inti penyampaian dari Ibu Fardiana. Jadi lebih jelasnya kita saksikan saja pemaparan dari Ibu Fardiana. Mungkin kita perkenankan dulu kepada Fardiana untuk join mempresentasikan perempuan bagaimana dalam perspektif kosmologi. Kita berikan waktu bareng 10 atau 15 menit kepada Fardiana. Kepada Fardiana dipersilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Bang Miswari. Untuk slide-nya bisa ditampilkan nggak ya Bang? Oh iya, saya sedang usaha ya, saya usahakan semaksimal mungkin. Baik. Ya, jadi untuk temanya ini kan nasib perempuan di negeri syariat. Kemudian yang saya tulis untuk hari ini itu kaitannya dengan syariat dan perempuan dalam perspektif kosmologi perempuan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bang Miswari selaku LP2 MIIN Langsa ya. Kemudian juga terima kasih teman-teman dari berbagai daerah, termasuk dari jaringan aktivis filsafat Islam yang turut hadir dari Ambon, dari Gorontalo yang turut hadir di hari ini ya. Oke, saya lanjut saja. Oke, jadi pertama itu seringkali kosmologi ini kan difahami sebagai diskursus tentang alam semesta, baik di Yunani maupun Oke, jadi kosmologi itu dalam diskursusnya itu diidentikan dengan diskursus alam semesta. Kalau kita lihat dari Yunani, kosmologi itu kan sebenarnya diskursus tentang alam semesta yang berhubungan dengan metafisika. Begitu juga dengan filsafat Islam pada mulanya seperti Al-Farabi, Ibnu Sina ketika berbicara kosmologi itu kan berbicara tentang penciptaan yang
berhubungan dengan metafisika, yang akal pertama, akal kedua, akal ketiga, seperti itu ya. Nah, kosmologi perempuan di sini tidak hanya berbicara tentang metafisika di satu sisi. Selain itu juga tidak seperti kosmologi barat yang hanya fokus pada sisi empiris dari alam semesta. Nah, kosmologi perempuan, kosmologinya digarisbawahi bahwa kosmologi yang dimaksud di sini adalah kosmologi yang menjadi jembatan antara sisi empiris dengan sisi metafisis. Bahasa lainnya atau bahasa familiarnya material dan non-material gitu. Baik, kemudian ketika berbicara kosmologi itu apa yang mau dibicarakan? Apakah dia berbicara karena dia bagian dari ini ya, sebenarnya bagian dari ontologi juga. Kosmologi di sini yang ingin dibicarakan adalah relasi atau hubungan alam dengan Tuhan. Alam di sini baik itu mikrokosmos maupun makrokosmos. Karena kita bicara tentang perempuan, maka fokus kita ke mikrokosmos dan spesifiknya perempuan. Gitu. Nah, oke. Jadi secara sederhana sebenarnya kosmologi di sini ialah sebuah pendekatan yang membahas tentang hubungan antara Tuhan sebagai sesuatu yang non-material dengan alam yang kita sebut sebagai material. Inilah yang menjadi dasar dari kosmologi. Jadi bukan lagi kosmologi yang terjebak pada empirisme semata, atau juga bukan kosmologi yang sangat metafisis gitu. Sulit kita cari relevansinya dengan realitas alam itu sendiri gitu. Nah, kemudian dalam struktur Sadrian ini, kosmologi di sini itu sebelum kita memahami kosmologi itu kita perlu belajar yang namanya filsafat. Karena sebelum bicara tentang kosmologi ini kita perlu memahami ontologi, perlu memahami epistemologi, baru kita masuk ke kosmologi. Setelah itu baru kita masuk ke teologi, baik itu fikih, tafsir, dan lain sebagainya yang sifatnya nukilan. Sehingga ketika membahas tentang fikih, membahas tentang syariat, kita sudah memahami sisi batin dari syariat itu sendiri. Gitu. Oke. Next. Nah, literatur kosmologi perempuan ini minimal ini ada 5 ya literatur yang saya gunakan di sini itu. Pertama dan kedua itu literatur yang ditulis oleh William Chittick, buku dari William Chittick. Yang pertama Science of the Cosmos, Science of the Soul, The Pertinence of Islamic Cosmology in the Modern World. Itu udah diterjemahkan juga. Kemudian The Self-Disclosure of God, Principles of Ibn Arabi's Cosmology. Kemudian karyanya Sachiko Murata, The Thought of Islam. Ini juga pasti familiar banget ya, terkait dengan relasi laki-laki dan perempuan. Kemudian 2 karya terakhir dari Ustadz Andi Muhammad Safwan, yaitu Kosmologi Perempuan dan Mencari Hati Perempuan. Oke. Nah, jadi di sini, baik. Jadi yang membedakan pembahasan perempuan dalam kosmologi dengan perempuan dalam perspektif lainnya ialah dalam kosmologi ingin melihat bahwa perempuan punya punya 2 dimensi, yaitu dimensi material dan non-material. Perempuan material itu yaitu fisiknya, yaitu fisik perempuan itu sendiri, sementara dimensi non-materialnya itu ialah feminitas yang ada di dalam jiwa. Baik itu di dalam jiwa laki-laki maupun
perempuan. Oke. Nah, karakteristik jiwa ini bersifat menerima, pasif, sabar, kuat menahan penderitaan, di mana perempuan yang non material ini sebagai karakteristik jiwa itu merupakan karakteristik jiwa pertama yang dimiliki oleh manusia. Jadi pada awalnya setiap jiwa kita ini bersifat feminin ketika Tuhan ini memberikan kita nama-namanya, kemudian memberikan kita seperangkat fitrah, di mana itu diberikan kepada seluruh umat manusia. Ini perempuan dalam kosmologi. Nah, kemudian kaitannya dengan syariat dan hukum. Jadi yang harus difahami juga, dan seringkali saya pilah itu, ialah syariat itu harus dibedakan dulu dengan hukum dalam pengertian dalam satu pengertian ya, di mana syariat itu merupakan teks hukum, bukan hukum itu sendiri gitu. Kemudian ada juga yang memberikan pengertian bahwa syariat itu sama dengan fikih. Nah, kalau syariat dalam pengertian kedua yaitu sama dengan fikih, berarti syariat di sini yang dimaksud ialah sisi lahir atau eksoteris dari agama. Sementara kosmologi ialah sisi batin dari syariat gitu. Nah, untuk memahami syariat agar tidak terjebak pada materialitas syariat itu sendiri, maka perlu memahami kosmologi untuk memahami sisi batin dari syariat itu sendiri. Karena kalau tidak, syariat bisa dijadikan legitimasi atas ego kita masing-masing. Misalnya syariat poligami. Orang meskipun ada aturan poligami gitu ya, tetapi ketika seseorang tidak memahami nilai moralnya, maka dia suka-suka aja gitu melakukan poligami tanpa melihat bagaimana pertimbangan moral yang harus mereka ambil gitu. Oke, saya ini sebenarnya terkait hijab. Baik, kalau di dalam terkait dengan syariat, di sini saya contohkan misalnya terkait hijab dengan jilbab. Karena beberapa kali saya search itu di di Aceh ya, itu kayak tadi misalnya selain non-Islam pun mereka mengenakan jilbab gitu. Dan kemudian ada juga berita-berita tentang goeser ya, perempuan-perempuan yang bersepeda tanpa jilbab itu dipersoalkan dan dianggap tidak menghargai syariat Islam gitu. Nah, padahal yang harus difahami ialah konsepsi hijab itu sendiri. Kalau jilbab itu ibaratnya dia sesuatu yang bersifat individual, tapi tidak bisa disamakan antara hijab dengan jilbab, karena hijab ini pengertiannya jauh lebih universal. Yang dimaksud hijab di sini adalah relasi laki-laki dan perempuan untuk menahan pandangannya masing-masing, sehingga sebenarnya konsep hijab ini tidak hanya harus diterapkan harus dibebani kepada perempuan, tetapi juga kepada laki-laki gitu. Dan ini tidak sama dengan jilbab, sehingga ada sisi eksoteris di mana jilbab bagi perempuan adalah kain penutup saja gitu kan. Jangan sampai hijab dimaknai sebagai jilbab saja gitu. Itu sangat mempersempit makna dari hijab itu sendiri. Nah, kemudian kosmologi ini melihat bahwa jadi kalau jilbab itu merupakan sesuatu yang bersifat ilmiah fakta, sementara hijab itu konsep universal tentang relasi laki-laki dan perempuan dalam menahan pandangannya masing-masing. Jadi bukan hanya perempuan yang disuruh pakai jilbab, tetapi juga laki-laki yang
laki-laki dan perempuan yang diperintah untuk menjaga pandangannya. Nah, oke, kemudian nanti yang terakhir mungkin di slide terakhir ini perempuan dan syariat di negeri syariat. Jadi seringkali ya perempuan ini terkait dengan syariat dia hanya menjadi objek gitu. Misalnya aturan di Aceh misalnya perempuan harus menggunakan jilbab. Nah, sebagai perempuan kita ini kan hanya menjadi objek gitu, tanpa diberikan peluang untuk berpikir, untuk memilih atau membangun kesadaran kenapa kita harus berjilbab misalnya itu. Jadi di sini perempuan kebanyakan ketika bicara tentang fikih dia hanya menjadi objek saja gitu. Misalnya kenapa disebut objek? Karena dia melaksanakan syariat tanpa disertai dengan kesadaran. Seperti halnya anak perempuan yang baru 1 tahun dipakai jilbab sama ibunya, kan itu anak sebenarnya dia pakai jilbab tapi tanpa kesadaran. Otomatis yang dimaksud di sini si bayi itu, si anak itu hanya menjadi objek dari jilbabnya saja. Nah, sebenarnya ya meskipun saya sendiri tidak terlalu setuju dengan ikut campur negara pada urusan-urusan yang sangat personal tentunya, tapi ini perlu disampaikan misalnya terkait dengan perempuan dan syariat. Yang pertama pilihannya adalah perempuan itu menjadi subjek dari syariat dan menghilangkan sama sekali syariat dalam penerapannya di negara. Tetapi kalau dipikir lagi, kita membutuhkan syariat, kita membutuhkan aturan. Kenapa? Karena kita memiliki hasrat-hasrat suci yang diberikan, yang kita sebut sebagai fitrah. 5 hasrat itu seperti seksual, harta, kekuasaan, estetika, dan satu lagi apa? Saya lupa. Ya itu deh, itu yang harus diberikan jalan oleh syariat agar dia tetap menjadi suci. Nah, otomatis syariat tetap diterapkan, tetapi dia menghilangkan objek, dia menghilangkan perempuan sebagai subjek, dia menjadikan perempuan sebagai objek. Nah, jalan tengahnya adalah bagaimana syariat tetap diterapkan, tetapi perempuan juga dilibatkan sebagai subjek, sehingga aturan atau syariat ini bisa diterapkan. Caranya gimana? Caranya ialah pertama bertahap gitu, membangun sebuah kesadaran perempuan untuk berjilbab misalnya, itu jauh lebih baik daripada hanya menjadikan perempuan sebagai objek saja gitu. Sehingga jalannya gimana supaya ada titik temu antara penerapan syariat dengan subjektivisme perempuan gitu kan. Misalnya syariat berjilbab, perempuan memiliki hak untuk menerima mengenakan jilbab dan menolak untuk mengenakan jilbab, dan negara harus memfasilitasi keduanya gitu, baik yang menerima ataupun menolak. Jadi saya lebih berpikir bahwa bagaimana syariat ini bisa diterapkan tanpa menegasikan sisi subjek dari perempuan itu sendiri. Jadi perempuan jangan hanya dijadikan objek, hanya diperintah tetapi tidak dibangun kesadarannya. Mungkin itu aja dulu kali ya Bang. Nanti ya, kita siap. Bisa kembangkan dalam tanya jawab. Terima kasih. Kalau saya kembali nih, tadi sebelum belum saya singgung terkait dengan prinsip hijab ya. Jadi sebenarnya bagaimana sih secara konsep gitu ya bisa menyikapi perempuan dengan syariat Islam tadi gitu ya? Apa bagaimana pertanyaannya? Saya nggak terlalu ini. Ya, bagaimana? Jadi ya, silakan. Gimana? Ya, Bu Fardiana mungkin bisa menanggapi bagaimana perempuan itu dalam makna yang luas dalam memahami kebebasan perempuan, khususnya dalam makna hijab secara lebih menyeluruh, bagaimana penjelasannya. Kemudian bagaimana hal ini bisa diterapkan dalam sebuah aturan kemasyarakatan. Demikian kira-kira. Iya, jadi
seperti yang sudah saya katakan tadi, syariat itu kalau tanpa makna atau landasan moralnya, maka dia bisa menjadi legitimasi ego atau kepentingan beberapa komunitas atau beberapa orang saja gitu, sehingga yang dibutuhkan adalah pemahaman filosofis atau pemahaman kosmologis dari syariat itu sendiri. Nah, gimana caranya supaya ini ada keseragaman? Tentu memang agak sulit, kecuali memang kita ingin betul-betul punya tekad yang besar untuk membangun satu masyarakat epistemologis atau satu masyarakat epistemologis di mana ini bisa direalisasikan ketika digerakkan pertama oleh mahasiswa untuk membangun sebuah kesadaran dengan pandangan dunia Islam yang filosofis gitu. Misalnya terkait dengan prinsip hijab tadi. Hijab itu kan sebenarnya pandangan tentang relasi laki-laki dan perempuan dalam menundukkan pandangannya di sosial itu, maksudnya ialah perempuan dan laki-laki boleh memiliki interaksi kecuali pada hal-hal seperti seksualitas. Itu hanya boleh diekspresikan di rumah gitu. Sehingga yang dimaksud hijab di sini cakupannya jauh lebih luas dibanding dengan jilbab yang sekedar pandangan tentang identitas perempuan sebagai memakai kain penutup saja gitu. Jadi prinsip hijab di sini menjadi penting karena kenapa penekanannya ialah interaksi laki-laki dan perempuan di ranah sosial ini lebih difokuskan kepada aktivitas-aktivitas sosial tanpa ada tujuan untuk eksploitasi seksual di situ. Nah, kalau pandangan ini kita memiliki keseragaman, memang sulit untuk diseragamkan, tapi untuk membangun sebuah kesadaran tentu memiliki proses panjang. Sehingga makanya tadi saya bilang perlu adanya satu komunitas filsafat atau kumpulan mahasiswa untuk membangun perlahan, bertahap, berproses dari komunitas kecil kemudian menjadi besar menjadi masyarakat epistemologis yang kemudian bisa memiliki pertimbangan-pertimbangan tersendiri tentang landasan moral atas hukum. Karena hukum kalau misalnya kita lepas begitu aja, ya bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang berkepentingan gitu. Terkhusus untuk melegitimasi kepentingan mereka atas perempuan gitu. Itu Bang. Itu aja mungkin ya Bang ya. Ya boleh. Luar biasa tadi tanggapan dari Fardiana. Bahwasanya kita memang harus perlu melihat perempuan tidak hanya sebagai objek, tetapi juga perlu dilihat perempuan itu sebagai suatu sosok yang memang punya hak terhadap dirinya. Dan makna daripada hijab itu sendiri tidak hanya dibebankan kepada laki-laki, tetapi juga kepada perempuan.